Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan baca hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Sufyan. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad zubihat faqala man zabaha qabla salat falyazbah syatan makanaha wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismallah, muttafaqun alaih. Hadis ini yang tadi saya bilang datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Sufyan, dan hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, masuk salah satu hadis yang boleh kita bilang sangat-sangat autentik ya, sangat sahih ini. Hadis ini sahabat Jundub bin Sufyan bercerita, syahidtu adha ay syahidtul adha. Jadi sahabat Jundub ini cerita bahwa beliau ini suatu saat sholat Idul Adha bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Jundub selesai sholat Idul Adha bersama Nabi, falamma qada sholatahu binnas nazara ila ghanamin qad zubihat. Ketika sahabat Jundub bersama Nabi selesai sholat Idul Adha, ternyata Nabi melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih gitu. Ketika Nabi mengetahui bahwa satu ekor kambing ini disembelih sebelum sholat Idul Adha, makanya kata Nabi, man zabaha qabla sholat falyazbah syatan makanah. Siapa saja yang menyembelih hewan yang dimaksudkan adalah udhiyah, yang dimaksudkan korban, tapi disembelihnya sebelum sholat Idul Adha, maka kata Nabi, falyazbah syatan makanaha, dia harus mengulang untuk menyembelih hewan korban. Yang kedua, waman lam yakun zabaha falyazbah alasmallahi. Yang kedua, kalau ketika menyembelih maka bacalah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, dari hadis ini kesimpulan yang pertama, yang disebut hewan korban itu disembelihnya adalah setelah sholat Idul Adha. Berarti kalau ada orang yang menyembelih hewan tapi sebelum sholat Idul Adha diniatkan untuk korban, itu tidak jadi. Itu dianggap sebagai ya penyembelihan hewan biasa. Kalau dia bagikan kepada orang itu statusnya sedekah aja, tapi tidak bernilai sedekah korban. Nah, ini salah satu penjelas di dalam Al-Quran, pasholli li rabbika wanhar. Jadi redaksionalnya pasholli dulu, pasholli li rabbika baru wanhar, baru menyembelih. Jadi penjelasan hadis di sini adalah menafsirkan juga ayat suci Al-Quran. Berarti kalau yang diniatkan untuk menjadi hewan korban itu adalah disembelihnya setelah sholat Idul Adha. Berarti kalau ada orang menyembelih hewan, saya nyebutnya masih hewan ini ya, mau kambing, mau sapi, mau onta, atau di Indonesia ini ada dikiaskan, dianalogikan kerbau,
diniatkan untuk korban, tapi dipotongnya, disembelihnya sebelum sholat, itu tidak dikatakan hewan korban. Itu dijadikan seperti hewan biasa yang disembelih ya. Kalau dia sedekahkan, diberikan kepada orang lain, itu statusnya adalah sedekah biasa. Di sini yang menarik bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, berarti ketika kita berkorban, saya husnuzon ya, saya positive thinking. Jadi ketika kita berkorban, itu seharusnya ada ibadah yang lebih utama kita dahulukan, yaitu ibadah sholat. Berarti kalau kita ingin berkorban, kita harus melakukan ibadah yang utama dulu, yaitu ibadah sholat. Jangan karena ingin berkorban tapi tidak melakukan ibadah sholat. Meskipun status sholat Idul Adha itu adalah sunnah, tapi tidak kita lihat dari sunnahnya, akan tapi sholat itu adalah afdhalul a'mal, afdhalul ibadah. Jadi sholat itu adalah paling utamanya ibadah, paling utamanya beramal soleh. Jadi itu yang pertama, kesimpulan hadis. Berarti hewan apa saja yang disembelih, yang diniatkan untuk korban, harus setelah sholat Idul Adha gitu. Yang kedua, bahwa Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, hadis ini kesimpulannya, waman lam yakun zabaha falyazbah alasmillahi. Yang kedua, kesimpulan hadis, orang yang berkorban itu yang paling afdol adalah dia sendiri yang menyembelih. Jadi siapa aja nih kalau niat berkorban, maka yang paling utama dia sendiri yang menyembelih. Itu kalau dia cakap, kalau dia bisa, kalau dia pandai. Tapi kalau dia tidak bisa, tidak biasa, itu menyerahkan kepada ahlinya. Ya terutama buat orang perempuan ya, itu afdolnya dan tentu utamanya, dan tentu kita berikan kepada yang ahlinya saja gitu. Nah, ini yang dimaksud adalah kata-kata falyazbah, maka sembelihlah, diartikan yang paling utama ketika menyembelih hewan korban itu yang berkorban yang menyembelih gitu. Nah, yang menarik bahwa Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini ngaji fikihnya begini. Ketika kata Nabi falyazbah alasmillahi, kalau kita ini, saya bilang kita ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, termasuk saya, ketika kita mengkonsumsi daging, ya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau dan sebagainya, atau daging onta kali, jarang-jarang, itu siapapun yang menyembelih, kalau penyembelihannya wanhar di leher, itu halal. Ini hebat dan sangat indah redaksional Al-Quran, fasholli lirabbika wanhar. Kata-kata wanhar, nahar, itu adalah penyembelihan melalui atau di leher. Kalau matinya hewan itu bukan di leher, itu dianggap sebagai bangkai. Makanya wanhar itu diartikan penyembelihan melalui leher. Yang namanya hewan kan bisa aja mati karena digencet, karena ya macam-macam lah ya. Tapi kalau matinya tidak melalui leher, itu dianggap bangkai. Maka ada unsur penyembelihan. Nah, disinilah kata-kata falyazbah diartikan adalah menyembelih, tapi wanhar melalui leher gitu. Kalau penyembelihan tidak melalui leher atau mematikan hewan tidak melalui leher, itu dianggap bangkai. Ini tadi saya bilang menarik redaksional Al-Quran, wanhar itu menyembelih melalui leher. Kemudian kata-kata ismillah, bahwa Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, orang Islam kayak kita ini, tadi saya bilang, ketika kita mengkonsumsi daging kambing, sapi atau dan sebagainya, itu kalau selain untuk Idul Adha atau untuk korban, siapapun yang menyembelih meskipun non muslim, itu kita dianggap halal mengkonsumsi tersebut. Ya kayak kita mungkin di pasar, di restoran dan sebagainya, siapapun yang menyembelih tapi diniatkan memang untuk dikonsumsi, itu halal kita makan. Itu intinya begitu. Kan kita kalau lagi makan di restoran, kita makan daging kambing atau daging sapi, kita nggak tanya siapa yang menyembelih, terus menyembelihnya menghadap barat apa enggak, menghadap kiblat apa enggak, kemudian membaca bismillah atau tidak. Jangankan dia membaca bismillah, jangankan menghadap kiblat, non muslim pun sembelihannya halal kita makan, boleh kita makan, karena memang diniatkan untuk dikonsumsi.
Nah, yang menarik yang tadi saya bilang, sekali lagi ini redaksionalnya menarik ya. Kalau yang menyembelih hewan korban sangat-sangat dianjurkan adalah orang Islam. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Kalau tadi saya bilang yang motong ayam, yang motong kambing dan sebagainya, kalau bukan untuk korban, siapa aja, jadi nungjo sopo newong, itu halal kita makan. Boleh. Tapi khusus untuk yang memotong hewan korban, yang paling dianjurkan adalah orang Islam. Sehingga tadi saya bilang, yang sangat dianjurkan afdolnya yang berkorban, dia yang menyembelih. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau dia nggak cakap atau nggak biasa, diserahkan kepada orang lain yang ahlinya. Tapi yang menyembelih harus orang Islam. Dan ternyata yang katanya orang Islam, yang ahli ibadah, coba dah di masyarakat kita nih, di mana saja, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu yang menyembelih hewan korban minimal ahli ibadah. Bukan karena orang Islam doang ya. Kalau orang Islam doang bisa jadi dia kagak ibadah, agamanya Islam, bisa jadi ibadahnya nggak mantep. Tapi khusus yang menyembelih hewan korban bukan orang Islam doang, harus yang ahli ibadah. Kenapa? Sebab pengaruh tentang keberkahan hewan yang disembelih. Nah, ini salah satu gambaran bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini kajian kita berkaitan dengan korban ini. Jadi yang pertama, hewan korban itu akan distatuskan hewan korban kalau disembelihnya setelah sholat Idul Adha. Itu mutlak udah itu. Yang kedua, ketika menyembelih itu yang afdol, yang utama adalah yang berkorban. Tapi kalau dia nggak cakap, tadi saya bilang nggak biasa atau mungkin nggak pandai lah, secara umum serahkan kepada ahlinya. Tapi kepada ahlinya jangan sembarangan. Ya, dijagal itu kan pemotongan hewan itu kan banyak itu. Tapi yang afdol itu kita pilih, kita tentukan orang yang menyembelih. Akan pengaruh kepada keberkahan hewan yang disembelih. Itu berarti falyazbah ala smallah. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudara, ini selanjutnya berkaitan dengan korban. Begini, bahasa Nabi ghonamin itu kambing ya, kita artikan kambing aja udah, ghonamin. Dalam redaksional hadis di sini itu setiap satu ekor kambing itu untuk satu orang, gitu. Kalau dia satu keluarga berlima, saya nyontohin berlima aja nih, suami, istri, anak 3, berlima. Kalau rezekinya banyak, kalau ada rezekinya, ya saya mau bilang rezekinya banyak itu secara khusus ya, harta. Itu kalau bisa, jadi untuk 5 orang itu ya 5 ekor kambing. Bahkan tidak hanya 5 ekor kambing, kalau memang dia mau tambahkan 1 orang 2 ekor kambing jadi 10. Kalau setiap orang ya mungkin rezekinya banyak, 1 orang 3 ekor kambing, bisa selanjutnya. Jadi 1 ekor kambing itu minimal aja, gitu. Makanya intinya setiap 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalau ada satu keluarga 5 orang, yaitu untuk statusnya adalah 5 ekor kambing. Kalau tadi saya bilang rezekinya ada, duitnya ada. Tapi kalau kebetulan, kan kita tidak menutup mata, ada satu keluarga 5 orang, ya hartanya nggak begitu banyak, dia cuma mampu membeli 1 ekor kambing aja. Silahkan beli 1 ekor kambing, tetapi untuk 1 nama. Sopo namanya nih, sopo jenenge, apa nama bapaknya diniatkan, apa nama ibunya, apa dinamakan salah satu anak yang 3 tadi, gitu. Dengan harapan satu keluarga yang 5 orang ini masih ada yang berkorban, insya Allah yang selainnya tetap mendapat keberkahan karena salah satu keluarganya berkorban. Tapi tidak bisa diatasnamakan untuk 5 orang 1 ekor kambing, gitu. Nah, ini yang sering saya kemukakan bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kadang ada di masyarakat itu satu sekolah, satu organisasi itu, ya mungkin sekolah lah yang umum. Kadang di sekolah itu disuruh patungan setiap siswa, ada yang 10.000, ada yang 5.000, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ya mungkin karena siswanya banyak sampai ratusan, terbelilah 1 ekor sapi, gitu. Nah, 1 ekor sapi itu di dalam fikihnya, kalau kambing 1 ekor kambing 1 orang, kalau sapi 1 ekor sapi untuk 7 orang. Maka dari sebegitu banyak siswa atau sebegitu banyak dewan gurunya,
itu siapa yang dinamakan untuk 7 orang 1 ekor sapi? Entah dari siswanya 7 orang, entah dari gurunya, entah dari karyawannya, pokoknya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tidak bisa 1 ekor sapi untuk ratusan siswa, nggak bisa, karena khusus maksimal 7 orang saja. Nah, bagaimana ketika siswa yang lain atau mungkin masyarakat yang lain yang patungan tadi, yang mendapatkan pahala korban itu yang 7 orang itu, tapi yang lain yang namanya tidak disebut tapi mereka juga nyumbang, itu disebut namanya didikan untuk bersedekah. Ini hebat nih, didikan. Ya suatu saat nanti kalau dia punya harta, dia punya rezeki, ya dia berkorban. Ini namanya motivasi. Jadi sedekah itu ketika mereka ngumpulin duit itu mendapat pahala sedekah gitu. Dengan harapan ya nanti suatu saat ada kesempatan, ada kemampuan untuk berkorban dengan nama sendiri. Nah, itu salah satu pemahaman tadi saya bilang, setiap 1 ekor kambing untuk 1 orang, kalau untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang itu maksimal. Tapi sekali lagi, apabila ada orang yang hartanya banyak, bisa jadi 1 ekor sapi untuk 1 orang aja. 1 ekor sapi mungkin untuk 2-3 orang saja. Jadi 7 orang itu maksimal. Nah, ini salah satu gambaran. Jadi dalam fikih, tentu dalam kajian seperti ini, bahwa kambing itu untuk 1 orang saja. Kalau untuk sapi itu dianalogiin ya, nanti ke onta, kayak kita di Indonesia ini ada kerbau, itu untuk 7 orang. Baik, selanjutnya begini, Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, setiap membahas masalah korban pasti membahas masalah akikah. Di mana saja dan kita fikih mana saja, termasuk ini. Saya kebetulan ngaji di masjid ini, saya buka kitab namanya Bulughul Maram. Nah, seperti pada pagi hari ini. Di dalam kitab Bulughul Maram pun yang isinya tentang hadis-hadis fikih, setiap membahas masalah korban pasti membahas masalah akikah. Nah, hukum korban itu adalah sunnah muakkadah. Akikah pun sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena sama-sama sunnah muakkadah atau sama-sama hukumnya, apapun atau dalam segi yang mana yang kita dahulukan itu boleh. Ini saya secara umum aja ungkapkan. Yang dikata orang mau akikah dulu, nanti korban belakangan, silahkan. Atau kebalikan, dia mau korban dulu, akikahnya belakangan, nggak apa-apa. Karena sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Kecuali korban hukumnya sunnah muakkadah, akikah hukumnya wajib. Maka yang diutamakan adalah yang wajib dulu. Nah, ini yang berkembang di masyarakat. Jadi akikah dengan korban itu sama-sama hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang mana saja didahulukan boleh. Dan tidak ada pantangan, tidak ada larangan. Jadi orang yang belum akikah jangan berkorban, enggak. Monggo silakan, kajian fikihnya boleh itu. Jadi yang belum akikah diberkorban, kalau dia dibalik korban dulu nanti baru akikah juga nggak apa-apa. Secara analogi nih, secara kias begini. Kalau korban diniatkan buat orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal boleh. Ini bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini motivasi nih, penyemangat buat kita. Jadi orang yang masih hidup berkorban atau orang yang sudah wafat, siapa saja ya, yang sudah wafat itu diniatkan berkorban pahalanya buat almarhum atau almarhumah, itu boleh. Tapi kalau akikah itu untuk orang yang masih hidup aja, gitu. Meskipun sudah tua, meskipun sudah kakek-kakek, meskipun sudah nenek-nenek, di akikah boleh. Jadi rumusnya kalau berkorban diniatkan untuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal boleh. Tapi kalau akikah buat yang masih hidup aja, makanya nggak ada akikah untuk almarhum atau untuk almarhumah, nggak ada. Nah, cuman cirinya begini, kalau korban itu memberi dagingnya masih mentah. Ini fikihnya begitu. Jadi kita kalau membagi daging korban itu cirinya, afdolnya mentah. Makanya kita ini kalau mendapatkan daging korban masih mentah, gitu. Tapi kebalikan, tanakut, kontradiksi nih, kebalikan. Kalau daging, saya nyebutnya masih daging nih, yang disebut akikah itu bagusnya, afdolnya bagi orang sudah matang. Makanya ciri khasnya kalau korban bagi orang mentah
entah nanti yang mau dikasih datang atau didatengin, dibawain ke rumah-rumah, itu posisi keadaan dagingnya masih mentah. Tapi kalau akekah itu bagi orang sudah dalam keadaan matang. Ya matang itu relatif. Ya bisa jadi karena udah jadi semur, udah jadi dendeng, udah jadi rendang dan sebagainya, pokoknya matang. Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, ciri khas saja ya perbedaan. Ini karena berlaku di masyarakat ini. Jadi kalau daging kambing tadi, daging kambing apa kayak daging kambing, sapi dan sebagainya, itu kalau akekah ya abdolnya matang gitu ya. Tapi kalau korban masih dalam keadaan mentah. Yang terakhir tadi saya bilang, ini ada 3 beberapa menit ini biar tambah mantep, biar tambah marem. Kenapa sih 4 hari itu kita dilarang puasa sunnah? Ya termasuk wajib, nggak boleh. Ini kita nih bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kita kalau habis sholat Idul Adha atau Lebaran Haji, nyebutnya Lebaran Haji ya, itu 4 hari nggak boleh puasa. Contoh gampang nih, andai kata kita Lebaran Haji hari Minggu, maka pas Lebaran itu kita nggak boleh puasa. Karena Lebaran Haji 3 hari kemudian namanya Ayyamut Tasyrik. Jadi kalau hari Minggu kebetulan Lebaran Haji, berarti Senin, Selasa, Rebo, tambah 3 hari, berarti 4 hari ini enggak boleh puasa. Kenapa enggak boleh puasa? Sebab 4 hari ini dianggap hari untuk mensyukuri nikmat Allah, makanya pada makan daging korban. Nah, bagaimana sekarang kalau 4 hari itu daging korban yang kita dapat cuma hari pertama doang, yang kedua kita udah nggak dapat. Sebetulnya 4 hari ini kita enggak boleh puasa, itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, kita makan daging, itu jangan ngandel pemberian daging korban. Artinya apa? Ya kita makan daging apa yang ada sama kita. Kalau kebetulan kita punya ayam, ya kita potong ayam kita. Kalau kita punya bebek, potong bebek kita. Kalau kebetulan kita punya ikan, goreng ikan kita. Jadi hari 4 itu kita dilarang puasa dalam rangka apa? Kita mengkonsumsi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi salah kaprah kalau Ayyamut Tasyrik itu 4 hari itu makan melulu daging korban. Salah. Kadang-kadang saking pengen nyari daging korban, kemana aja ada orang menyembelih, dia cari. Sebetulnya bukannya mengharapkan, mengandalkan pemberian daging korban, justru yang ada sama kita manfaatkan dalam rangka bersyukur gitu. Tapi memang kalau motong ayam nggak bisa distatuskan korban, motong bebek nggak bisa distatuskan korban. Korban itu minimal kambing. Tapi tadi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, itu sama-sama kita mengkonsumsi. Atau mungkin jangan ngandelin daging korban, atau kita nggak punya hewan di rumah, ya kita beli di pasar gitu. Kita beli di pasar, itu menandakan rasa syukur apa yang ada sama kita. Meskipun kita nggak punya hewan, tapi kita punya rezeki, duit, kita beli daging dan kita konsumsi. Itu salah satu kenapa di dalam Ayyamut Tasyrik dan hari raya itu nggak boleh puasa, dalam rangka bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran secara umum tentang bagaimana kita menghadapi dan menyikapi, termasuk ini salah satu motivasi untuk berkorban. Oleh karena itu, orang yang berkorban, kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Masya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, setiap bulu hewan yang diniatkan untuk dikorbankan itu 1 pahala. Lah kalau 1 ekor kambing, jangan coba-coba menghitung bulunya, karena saking banyaknya. Dan disitu pula lah banyak pahala yang kita peroleh. Sangat-sangat menjadi motivasi. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, Allah memberikan yang paling utama ini, kesehatan kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, dan insya Allah ada kesempatan untuk kita berkorban yang pahalanya yang kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Seperti biasa kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baik, untuk selanjutnya sebelum doa ini ada
Kabar duka kita baca Al-Fatihah juga buat salah satu orang tua dari mahasiswa PTK ya yang meninggal. Untuk almarhum Bapak Kombes Polisi Henry Fuser ya, Pliuser ya. Ya. Untuk almarhum kita bacakan Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amal baiknya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kealpaan dan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.